Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang tetap bergerak maju. Sekali lagi pesan Tuhan berbicara tentang tetap bergerak maju. Lewat pesan Tuhan dalam minggu ini kita diingatkan, kita didorong untuk tetap bergerak maju apapun keadaan atau situasinya. Amin ya Bapak Ibu ya. Apapun keadaan atau situasinya, kita harus tetap bergerak maju. Sebab gini Bapak Ibu, hanya orang yang mati, tanda kutip ya, hanya orang yang mati yang tidak bergerak maju. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Yang mati dalam apa ini? Yang mati dalam hal imannya. Yang mati dalam pengharapannya kepada Kristus. Yang mati kehidupan kerohaniannya. Dan kita bisa melihat keadaan kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Ya kan? Tuhan merindukan tentang pertumbuhan. Tuhan mau kita terus bergerak maju di dalam menjalani kehidupan kekristenan setiap kita. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam inti pesan Tuhan, ternyata gini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Tuhan masih melihat tidak sedikit orang percaya yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dari sini saja kita sudah bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Dikatakan hanya puas sebagai orang percaya, namun tidak tahu kemana apa yang harus ia lakukan. Sedangkan Tuhan memilih kita untuk suatu maksud yang indah dan luar biasa. Masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Alkitab mencatat perkara-perkara luar biasa yang Tuhan percayakan bagi orang percaya. Seperti menjadi perwakilan sorga di bumi. Atau duta kerajaan sorga. Atau ambassador of Christ. Menjadi mempelai Kristus. Dan lain sebagainya. Banyak hal Bapak Ibu. Dibutuhkan orang-orang percaya yang terus bergerak maju. Karena sebetulnya Tuhan memang telah mempersiapkannya untuk perkara-perkara tersebut. Kan? Sayangnya gini Bapak Ibu, tidak sedikit orang percaya yang akhirnya memilih untuk memarkirkan dirinya, tanda kutip di sini, karena tidak tahu harus berbuat apa. Jadi ini yang menjadi fokus atau yang menjadi perenungan kita. Kita sebagai duta kerajaan sorga seharusnya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya. Seharusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Selama kita mengalami kelahiran baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seharusnya kita tidak memilih untuk terdiam. Seharusnya kita terus bergerak maju sesuai apa yang Tuhan inginkan, rindukan di dalam kehidupan setiap kita. Hari Minggu disampaikan dua hal ya, sebelum kita lihat dasar firman Tuhan ya. Yang pertama itu terparkir oleh pengalaman masa lalu. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Saya pun jadi belajar. Yang kedua, terparkir oleh diri yang merasa kecil dan penuh keterbatasan. Ya, kita mau lihat apa yang menjadi dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16, tetapi kita akan bacakan ayat 13 sampai 14 saja. Oke, ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini Bapak Ibu kita dapat melihat atau belajar bersama-sama dari kehidupan Rasul Paulus. Di mana kita tahu bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus ada banyak mengalami berbagai tantangan dalam pelayanannya. Namun lewat perikop ini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Paulus tetap bergerak maju. Haleluya. Dari ayat ini kita bisa melihat di Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita tetap bergerak maju? Ini yang pertama. Yang pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama,
menemukan tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita harus menemukan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Karena saya percaya gini Bapak Ibu, tujuan itu akan menggerakkan seseorang untuk mencapai, untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Pernah gak kita menemukan orang hidup tanpa tujuan? Selama mengalami kelahiran baru, berjumpaan dengan Tuhan, tidak tahu membuat apa. Hidupnya stagnan, tidak merubah apa-apa. Oh iya, jadi orang Kristen, jadi murid Kristus, tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak menangkap apa-apa di dalam kehidupannya. Ini kan yang berbahaya kalau kita tidak menyadari tentang tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ada orang-orang yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hanya sebatas puas menjadi orang percaya. Saya percaya kita tidak termasuk dalam golongan itu Bapak Ibu. Yang tidak tahu tujuan, tidak tahu panggilannya. Nah, kita nggak termasuk dalam golongan itu. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Filipi pasal 3 ayat 12 dan 14. Kita mau lihat bersama-sama ayat 12-nya Bapak Ibu. Karena saya melihat ada 3 kunci yang Rasul Paulus sampaikan di sini. Ayat 12 dan 14. Dikatakan seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, ayat 14. Dikatakan seperti ini. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 kunci yang Rasul Paulus sampaikan. Yang pertama itu adalah mengejar. Yang kedua adalah menangkap. Yang ketiga adalah berlari-lari. Nah, kata berlari-lari di sini bukan lari di tempat. Karena ada banyak orang-orang percaya lari di tempat. Tidak melakukan pergerakan apapun. Ya. Dikatakan mengejar, menangkap, berlari-lari. Nah, ketiga kata ini menunjukkan tentang sebuah pergerakan. Bahwa Paulus memang sedang bergerak. Paulus sedang mengejar sesuatu. Paulus sedang menangkap sesuatu. Dan Paulus sedang berlari-lari kepada sebuah tujuan. Apa tujuannya Bapak Ibu? Kita bisa melihat tentang panggilan sorgawi. Inilah yang menggerakkan Rasul Paulus. Sehingga dia mengejar, menangkap, berlari-lari kepada sebuah tujuan. Ini juga yang seharusnya kita tangkap di dalam kehidupan setiap kita. Mengejar panggilan surgawi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sebetulnya tidak ada alasan Bapak Ibu. Tidak ada alasan membuat kita mundur, tidak ada alasan membuat kita terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Mari kita renungkan pesan Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat keadaan saat-saat ini Bapak Ibu, ini membuat kita kadang-kadang ya mending diam saja deh. Kadang bingung juga mau melakukan apa-apa karena keadaan situasi yang kita hadapi hari-hari ini begitu mencekam seperti itu ya. Apa-apa sulit sekarang. Tapi lewat pesannya Tuhan mendorong kita tetap bergerak maju. Mari kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Ternyata ada panggilan surgawi Bapak Ibu. Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, katakan amin Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus mengatakan asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan kalimat ini luar biasa. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Setiap kita memiliki tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Di bidang apa saja Bapak Ibu. Mungkin kita yang kerja di sekuler. Mungkin di bidang kerohanian. Menjadi seorang guru. Setiap kita dipanggil untuk tugas ini. Makanya tidak ada alasan buat kita memilih untuk diam. Tuhan panggil kita untuk terus bergerak. Untuk melakukan perubahan. Perubahan itu mulai dari kita baru bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini. Untuk menemukan tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang kedua, belajar untuk membuang segala penghambat untuk kita dapat bergerak maju. Ini mungkin sering kita pelajari Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Gembala sampaikan di poin pertama terparkir oleh pengalaman masa lalu, ini saya renungkan jadinya gini Bapak Ibu. Saya renungkan bahwa ternyata masih banyak orang-orang percaya yang dibayangin gitu ya. Dibayangi kehidupan masa lalu. Sehingga sulit untuk melakukan pergerakan dalam kehidupannya. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Ini yang menjadi dasarnya. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa kata kunci yang disampaikan Rasul Paulus ini? Kata kuncinya adalah melupakan apa yang telah di belakangnya. Dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, kalau kita renungkan ulang, ada banyak hal sebetulnya yang menjadi penghambat untuk seseorang bergerak maju. Nah di dalam poin 2 ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama ini penghambat-penghambatnya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bagian A, kemalasan. Kemalasan ternyata menjadi salah satu penghambat untuk seseorang bergerak maju. Orang yang malas tidak akan membuat pergerakan apapun dalam kehidupannya. Nah kita mau lihat dasar firman Tuhannya. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Dikatakan firman Tuhan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu, ternyata kemalasan itu membuat seseorang itu malas bergerak loh. Udah nyaman nih, udah enak nih tidurnya nih. Udah gak bisa diganggu. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang membawa kita kepada sesuatu yang sebenarnya itu menghambat pertumbuhan, pergerakan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Jadi kemalasan ini kita harus buang. Kemalasan itu banyak hal. Kemalasan dalam hal ibadah, kemalasan dalam hal berdoa, kemalasan untuk menambahkan sesuatu di dalam dirinya. Orang lain sudah lari, kita masih mikir-mikir lari nggak ya. Orang lain sudah ke gereja, kita mikir Tuhan ke gereja nggak, masih nananya kayak gitu-gituan. Itu tuh ciri-ciri orang yang malas tuh kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kemalasan itu tidak akan membuat pergerakan apapun di dalam kehidupannya. Kalau memelihara tentang kemalasan tersebut. Yang kedua gini Bapak Ibu, yang kedua adalah suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mungkin ya model seperti ini pernah kita temukan Bapak Ibu di lingkungan kita atau di kalangan orang-orang percaya. Kerjaannya itu sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya lupa bergerak untuk maju. Ya. Tuhan, yang lain kok bisa ini bisa itu ya, kok aku tidak bisa apa-apa ya? Sebetulnya bukan tidak bisa apa-apa. Bagaimana sudah sampaikan, terlalu melihat diri kecil. Terlalu fokus melihat dirinya lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Coba pelajari, dengar ulang lagi di YouTube Bapak Ibu. Ini Tuhan sedang lagi menegur. Kadang-kadang itu muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya, membanding-bandingkan. Kok Tuhan aku gak bisa apa-apa ya? Padahal kan gini Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kemampuan loh kepada kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita banyak hal. Masalahnya gini, mau gak kitanya? Kadang kita lebih suka membanding-bandingkan, lihat diri kita, lihat orang lain. Kita harus sadar kita punya punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang bisa di bidang ini, yang lain tidak bisa. Kita bisa di bidang itu, yang lain tidak bisa di bidang itu. Jadi tidak ada alasan buat kita membanding-bandingkan. Dulu Bapak Ibu ya, sebelum saya lahir baru, saya ngalamin ini. Di awal-awal saya kuliah ya, lihat kakak-kakak saya yang di angkatan yang lebih atas ya. Wah, mereka hebat-hebat ya. Jadi malu melakukan sesuatu untuk bergerak, disuruh berdoa saja malu. Aku kan Tuhan gak bisa. Ketika saya masuki kuliah ya, awal-awal pertama saya lihat orang tuh hebat-hebat sekali. Bisa ini, bisa itu. Saya membandingkan diri saya, aduh Tuhan bisa apa gitu kan. Gak bisa apa-apa. Tapi ketika perjumpaan itu dengan Tuhan, mengubah cara pandang kita. Tidak langsung memang bisa, mulai belajar, mulai ngikutin, mulai minta diajar. Ya ngomong misalnya tentang musik Bapak Ibu, saya dulu gak tahu. Sampai ada kakak dari Ambon, Toki itu pukul kepala saya. Kamu tuh terlalu bodoh sekali katanya. Tapi saya punya kemauan yang tinggi untuk belajar. Tahu orang-orang timur itu ngomongnya itu kasar-kasar tuh. Ngomong Toki itu pukul-pukul gitu. Bukan pukul beneran, maksudnya kenapa terlalu bodoh tidak mau belajar gitu. Akhirnya terdorong, harus maju. Kalau cuma menangisin, mau jadi apa Bapak Ibu? Kita belajar, mulai lihat, mulai tanya Tuhan, apa itu? Apa sih yang Tuhan percayakan? Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dulu yang pernah suka marah, tegur-tegur saya karena suka nyuri-nyuri, maksudnya bukan nyuri-nyuri ya, maksudnya kalau di asrama itu kan ada kamar masing-masing ya. Nah di kamar kakak-kakak itu banyak gitar gitu kan, banyak gitar. Kadang-kadang kuliahnya beda jam kerjanya. Kita mau belajar tuh, zaman itu belum ada handphone, saya belum pernah handphone gitu. Di awal-awal semester 1.
Saya mulai tanpa nanya gitu, karena mau belajar, minta, maksudnya ngambil di kamar, karena memang kadang-kadang asrama kami waktu itu nggak jarang dikunci, ya kan. Jadi belajar saya Bapak Ibu, ya kan. Ketika pesan Tuhan itu datang, saya mulai iya ya. Dulu tuh kadang-kadang seperti itu, suka membanding-bandingkan, Tuhan kok kakak ini bisa ya, kok yang lain ini bisa ya, aku nggak bisa ya. Dari itu saya belajar, oh iya nggak boleh. Jadi berhenti untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi berhenti melihat diri kecil, berhenti melihat diri lemah. Yang ketiga, suka membuat banyak alasan. Ini penghambatnya. Biasanya adalah adanya ketakutan yang menguasai diri sehingga membuat banyak alasan untuk bergerak maju. Contohnya gini Bapak Ibu, di amal kitab ada 12 pengintai kita pernah belajar. 10 pengintai itu banyak membuat alasan. Kita bisa melihat berbagai alasan. Kita ini kecil, kita ini tidak akan mungkin mengalahkan penduduk asli Kanaan. Kita akan ditelan habis. Kita ini seperti belalang. Bayangkan alasan-alasan seperti itu membuat orang itu berhenti untuk bergerak maju. Tetapi kita bisa melihat tentang Yosua dan Kaleb. Justru sebaliknya, Yosua mengatakan, Kaleb mengatakan, justru kita akan telan mereka habis. Jadi jangan sampai banyak membuat banyak alasan. Karena kalau kita banyak membuat alasan, kita tidak akan bisa bergerak maju nantinya gitu. Jadi kita mau belajar kepada Yosua dan Kaleb, di mana dalam kehidupannya tidak banyak membuat alasan. Dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai mereka akan merebut tanah perjanjian. Jadi ini yang dapat kita renungkan Bapak Ibu. Jadi jangan banyak suka membuat alasan di dalam kehidupan setiap kita. Inilah itulah, akhirnya kita gak bergerak maju. Ya artinya kita mesti memiliki keberanian untuk maju gitu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi 2 hal ini yang saya dapat bagikan Bapak Ibu. Yang pertama itu temukan tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Yang kedua, belajar untuk membuang segala penghambat apapun. Jangan memelihara. Kita harus buang di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.